Halo sahabat cerdas, selamat berjumpa kembali dalam kelas matematika. Masih bersama saya Bu Aryati dari SMP Negeri 2 Karangdowo. Sahabat cerdas, sekarang marilah kita belajar memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana kita mengubahnya menjadi bentuk perkalian faktor, yaitu kita jadikan x ditambah p kali x ditambah q harus sama dengan 0. Jika kita ubah dengan sifat distributif, maka x kali x akan diperoleh x kuadrat, x kali q diperoleh qx, p kali x sama dengan px, p kali q sama dengan pq. Selanjutnya, karena operasi penjumlahan bersifat komutatif, maka posisi qx dengan px dapat kita tukar, px-nya yang berada di depan, qx-nya yang berada di belakang. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang sejenis. Untuk x kuadrat sendirian, paling depan tidak ada temannya, ditambah px ditambah qx dapat kita jadikan satu menjadi p ditambh q dalam kurung kalikan x ditambah nilai konstanta yaitu pq sama dengan 0. Nah, bentuk ini kalau kita bandingkan dengan bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, maka x kuadrat sama dengan x kuadrat sudah sama, bx sama dengan p plus q x. Nah, karena x-nya sudah sama dengan x, maka nilai b sama dengan p ditambah q. Adapun nilai c bersesuaian dengan pq. Oleh karena itu, kita peroleh p ditambah q sama dengan b dan pq sama dengan c. Nah, dalam hal ini, tugas kita adalah mencari dua bilangan sebagai pengganti p dan q. Sedemikian hingga jika keduanya dijumlahkan akan sama dengan b, dan jika dikalikan akan sama dengan c. Contoh, misalnya kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat plus 5x plus 6 sama dengan 0. Maka di sini kita lihat nilai A-nya sudah 1, nilai B-nya 5, nilai C-nya adalah 6. Kita mulai dari mencari perkalian dua bilangan sehingga ketemu 6, dan jika dijumlahkan nanti ketemu 5. Nilai C adalah 6. 6 bisa kita peroleh dari 1 kali 6, bisa juga dari 2 kali 3. Namun, kalau 6 itu kita nyatakan menjadi perkalian 1 kali 6, maka nilai penjumlahan kedua bilangan itu adalah 7. 7 tidak sama dengan 5. Nilai 7 tidak sama dengan B, sehingga tidak cocok. Karena tugas kita adalah mencari dua bilangan, kalau dikalikan ketemu C, kalau dijumlahkan ketemu B. Nah, kemudian kalau kita menyatakan 6 itu menjadi perkalian antara 2 dengan 3, 2 kali 3 hasilnya 6 sama dengan C, dan 2 ditambah 3 sama dengan 5 sesuai dengan nilai B. Nah, untuk bilangan kedua ini cocok, yaitu 2 dan 3. 2 kali 3 hasilnya 6, 2 ditambah 3 hasilnya 5. Oleh karena itu, kita gunakan pengganti nilai P dan Q adalah 2 dan 3. Sehingga bentuk x kuadrat ditambah 5x ditambah 6 sama dengan 0, kita ubah dalam bentuk perkalian menjadi x ditambah 2 kali x ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh kemungkinan x plus 2 yang sama dengan 0 atau x plus 3 yang sama dengan 0. Dari persamaan pertama kita peroleh
X plus 2 sama dengan 0, maka X yang memenuhi adalah negatif 2. Sedangkan dari X plus 3 sama dengan 0, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan negatif 3. Oleh karena itu, akar-akar dari persamaan X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Sahabat cerdas, sekarang marilah kita belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat jika nilai A-nya tidak sama dengan 1. Contoh di sini, 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 0, nilai A-nya adalah 2. Langkah pertama, kalau A-nya tidak sama dengan 1, maka kita kalikan nilai A dengan nilai C. Dalam hal ini, A kali C sama dengan 2 kali 6 sama dengan 12. Selanjutnya, kita memilih dua bilangan. Kalau dikalikan ketemu 12, kalau dijumlahkan ketemu negatif 7. 12 bisa kita peroleh dari 1 kali 12, bisa juga 2 kali 6, bisa juga 3 kali 4. Nah, untuk menuju ke bilangan 7, maka akan lebih mendekati ke 3 dan 4. Sekarang kita coba. Andaikan kita memilih pasangan bilangan 3 kali 4, itu benar hasilnya 12 sama dengan nilai AC. Tetapi 3 ditambah 4 sama dengan 7, dia tidak sama dengan nilai B karena B-nya adalah negatif 7. Oleh karena itu, pasangan 3 kali 4 ini tidak cocok menggantikan nilai PG. Selanjutnya, mari kita coba bilangan yang lain, yaitu negatif 3 dengan negatif 4. Negatif 3 kali negatif 4 hasilnya benar sama dengan 12 sesuai dengan nilai AC. Kemudian negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya negatif 7, dia juga sesuai dengan nilai B di sini. Oleh karena itu, pasangan bilangan yang kita pilih adalah negatif 3 dan negatif 4. Selanjutnya kita tulis kembali bentuk persamaan kuadrat yang diketahui, yaitu 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 0. Untuk 2X kuadratnya tetap, 6-nya tetap, kemudian negatif 7X ini kita nyatakan dengan menggunakan dua bilangan yang sudah kita pilih tadi, yaitu negatif 3X dan negatif 4X, menggantikan nilai negatif 7X. Nah, di sini negatif 7X digantikan negatif 4X dan negatif 3X. Kemudian dari dua suku yang di depan kita ubah menjadi bentuk perkalian, yaitu sama-sama kita bagi 2X. 2X kuadrat dibagi 2X hasilnya X, min 4X dibagi 2X hasilnya min 2. Kemudian dua suku yang di belakang masing-masing kita bagi dengan negatif 3. Negatif 3X dibagi negatif 3 hasilnya X, plus 6 dibagi negatif 3 hasilnya negatif 2. Nah, dari dua bentuk perkalian ini, mereka memiliki unsur yang sama, yaitu X min 2, X min 2. Dengan menggunakan sifat distributif, X min 2 kita keluarkan, kemudian unsur yang berbeda kita tulis dalam kurung yang lain, yaitu 2X dikurangi 3 dikalikan X min 2 sama dengan 0. Dari perkalian ini kita peroleh mungkin 2X min 3 yang sama dengan 0, mungkin juga X min 2 yang sama dengan 0. Dari persamaan pertama kita peroleh nilai X yang memenuhi adalah 2X sama dengan 3 atau X-nya sendiri sama dengan 3/2. Untuk yang kanan, X min 2 sama dengan 0, maka nilai X yang memenuhi adalah 2. Oleh karena itu, akar-akar dari persamaan 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 0 adalah X sama dengan 3/2 dan X sama dengan 2.